Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengingat kembali ajaran-ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Rayhan Azimi Sira dari kelas 11 RGL. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan sekaligus refleksi pribadi dari sebuah video kajian Islam yang sangat menarik. Judulnya adalah 5 syarat mutlak taubat nasuha yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Basalamah. Sebelum kita masuk ke poinnya, kita mari perkenalkan terlebih dahulu pemateri dari kajian tersebut, yaitu dari Ustaz Khalid Basalamah. Beliau adalah seorang ulama dan dai kondang asal Indonesia. Beliau lulusan dari Universitas Islam Madinah atau UIM, dan gaya penyampaiannya sangat tegas, lugas, serta selalu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Karena itu kajian beliau sering sekali langsung menyentuh ke akar permasalahan, termasuk soal taubat yang sering kita sepelekan. Oke, kita masuk ke poinnya. Sedikit penjelasan dari taubat nasuha. Sedikit latar belakang, saudara-saudara, istilah taubat nasuha berasal dari Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 8. Kata nasuha artinya tulus, murni atau sejati. Jadi taubat nasuha itu bukan sekedar mengucapkan astagfirullah begitu saja, melainkan taubat yang benar-benar membekas di hati dan mengubah perilaku kita. Nah, dalam video tersebut Ustaz Khalid menjelaskan bahwa agar taubat kita bisa diterima oleh Allah, dan 5 syarat mutlak yang harus kita terpenuhi. Kata mutlak artinya jika satu saja tidak ada, maka taubat kita belum sempurna. Poin yang pertama yang saya akan sampaikan kepada kalian, mari saya sebutkan satu persatu. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya taubat kita semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, ataupun bukan karena malu ketahuan teman, dan bukan karena takut kepada makhluk. Misalnya, seorang berhenti mencuri karena takut ditangkap polisi. Itu belum disebut ikhlas. Taubat nasuha harus karena kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Lalu syarat yang kedua adalah meninggalkan dosa dengan segera. Artinya saat kita bertaubat, kita harus langsung menghentikan perbuatan kita, perbuatan maksiat atau perbuatan lain yang dilarang tersebut secara total, bukan setengah-setengah. Bukan juga besok pagi kita ini sedang meninggalkan sholat, maka segeralah sholat. Jika kita bergosip, makalah segera hentikan. Tidak ada kata tunda dalam taubat nasuha. Cara yang ketiga adalah menyesali perbuatan dosa. Penyesalan ini harus dalam hati, bukan pura-pura. Ciri-cirinya adalah merasa sedih, malu, dan menyesal karena telah melanggar perintah Allah. Ustaz Khalid mengingatkan, jangan sampai menyesal kita hanya karena takut aib kita tersebar, bukan karena takut kepada Allah. Syarat yang keempat adalah bertekad tidak akan mengulanginya. Ini komitmen kuat. Bukan berarti kita tidak akan pernah salah lagi, tetapi niat yang sungguh-sungguh untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Jika kemudian jatuh lagi, maka bertaubat lagi. Yang membedakan adalah tekad awal. Saya tidak akan kembali ke dosa ini dengan sengaja. Dan lanjut, syarat yang kelima
Melakukan taubat sebelum ajal tiba. Ini syarat yang paling krusial. Taubat harus dilakukan sebelum ruh sampai tenggorokan. Sakaratul maut. Atau sebelum matahari terbit dari barat atau tanda kiamat kecil, tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup 5 menit lagi. Jadi jangan pernah menunda taubat. Itu 5 poin dari saya dan saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, taubat nasuha bukan sekedar ritual Islam. Ada perubahan nyata. Kelima syarat di atas bersifat mutlak. Tidak cukup hanya berhenti maksiat tetapi tidak menyesal, atau menyesal tapi tidak ikhlas. Taubat nasuha adalah paket lengkap yang harus kita kerjakan semuanya. Selain itu, saya sadar bahwa kadang-kadang penyesalan saya lebih besar karena takut ketahuan manusia, bukan karena takut kepada Allah. Misalnya, malu ketahuan pacaran atau ketahuan tidak sholat, tapi tidak malu kepada Allah yang maha melihat. Kajian ini mengingatkan saya untuk segera memperbaiki diri saya, jangan sampai kita mati dalam keadaan belum sempat bertobat. Karena Allah itu maha penerima taubat, asalkan hambanya bersungguh-sungguh. Saudara-saudara, mari kita mulai dari sekarang, bahkan sejak membaca refleksi ini, angkat tangan, beristighfarlah, penuhi kelima syarat itu. Demikian perkenalan dan ringkasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf dan kurang berkenan. Syukran. Hadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.